Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, dan tak lupa pula salawat dihaturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menafaskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang dimana kaum muslimin dan muslimat menunggunya, dimana yaitu bulan suci Ramadan. Izinkan saya ingin menyampaikan tausiah atau kultum tentang bulan suci Ramadan, yakni berjudul 5 amalan yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Apakah amalan yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan? Yang pertama, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, atau disebut dengan hablum minallah. Bagaimana kita memperbaiki hubungan dengan Allah? Pertama, kita harus bertaubat. Ya, ini sebagaimana taubat dengan sebetul-betulnya taubat nasuha. Masuknya bulan suci Ramadan, bagi yang suka bermaksiat, berhentilah bermaksiat. Bagi yang suka menghibah, menggunjing, mencaci, sumpah serapah, berhentilah. Karena masuknya bulan suci Ramadan, inilah masanya, inilah saatnya kita bertobat kepada Allah. Lalu, bagaimana cara bertobat? Ma min muslimin yuthlimu zambin thumma yatata'akhir. Siapa yang pernah melakukan silap, dosa, kesalahan, mestinya dia harus mandi taubat. Macam mana melaksanakan mandi taubat? Sama halnya dengan mandi wajib. Ada istiadat kita orang Melayu, ada namanya mandi belimau. Mandi belimau inilah juga disebut dengan mandi taubat sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Kita bersuci, kita bersihkan diri sebelum masuki bulan suci Ramadan. Setelah kita mandi taubat, thumma yusalli rak'atain. Kita salat sunnah 2 rakaat, iaitu salat sunnah taubat. Kita minta ampun kepada Allah akan segala dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Setelah kita mandi taubat, kemudian kita salat sunnah taubat 2 rakaat, kemudian thumma yastaghfiru, kita beristighfar kepada Allah. Sebelum masuk bulan suci Ramadan, kita banyak beristighfar. Kita merenungkan akan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, maupun dosa besar, kecil, sengaja maupun tidak sengaja. Kita renungkan akan segala kesalahan kita. Kemudian, amalan yang kedua yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan, memperbaiki hubungan kita dengan manusia, hablum minan nas. Kata Nabi, man syarhu an yabsata lahu fir rizqihi. Barang siapa yang ingin Allah lapangkan rezekinya, aw yunsa'alahu fi athari, dan barang siapa yang ingin Allah panjangkan umurnya, falyasir rahimahu, hendaklah ia menjalin tali silaturahim. Bagi yang pernah kita sakiti, orang yang pernah kita sakiti, minta maaf. Sebelum masuk bulan suci Ramadan, kita minta maaf pada orang yang pernah kita sakiti, orang yang kita pernah ambil barangnya tanpa sepengetahuannya. Kemudian, amalan ketiga yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan, yaitu mempelajari ilmu Ramadan tersebut. Karena mempelajari ilmu Ramadan ini sangat penting. Bagi yang tak tahu sebab penyebab akibat batalnya puasa, hukum-hukum puasa, maka kita harus belajar. Mungkin ada yang juga tak tahu niat puasa, kita hafalkan. Mungkin juga ada yang tak tahu niat berbuka puasa, kita hafalkan. Tak tahu baca Al-Quran, kita hafal, kita belajar. Kemudian, amalan yang keempat harus kita lakukan. Masuknya bulan suci Ramadan, membaca Al-Quran. Kita harus buat target. Sebelum masuknya bulan suci Ramadan, kalau bisa sehari kita khatam Al-Quran. Kalau tak bisa, seminggu kita khatam Al-Quran. Kalau tak bisa juga, sebulan kita khatam Al-Quran. Tak bisa baca Al-Quran
setidaknya kita mendengarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bagi kalian yang mendengar orang baca Quran, fastami'u lahu, dengarkanlah, wa ansitu, lalu diam. Kemudian la'allakum turhamun, mudah-mudahan kita mendapat rahmat. Mendengar saja kita sudah mendapatkan pahala, apalagi membacanya. Setiap huruf yang kita baca, kita akan mendapatkan 10 kebaikan. La akul alif lam min harfun, lakin alif harfun lam harfun min harfun. Kita baca alif lam mim, maka alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, dan mim 10 kebaikan. Maka kita akan mendapatkan 30 kebaikan. Kemudian amalan yang kelima yang bisa kita lakukan memasuki bulan suci Ramadan, bersedekah. Karena bersedekahlah mengajarkan kita bersyukur, apalagi sudah memasuki bulan suci Ramadan. Kalau ada tetangga kita, saudara kita yang tak mampu, maka kita harus bantu. Laula akhartukum ila ajalin qarib, kalaulah orang mati itu Allah kasih waktu hidup kembali, apa minta mereka, kata Allah? Fa asaddaqa, aku mau bersedekah. Ahli tafsir berkata, mengapa orang mati kalau Allah bangunkan ingin bersedekah? Karena besarnya pahala bersedekah. Maka bantu keluarga kita, bahagiakan saudara kita. La yu'minu ahadukum, kau tak beriman, hatta yuhibba li akhihi, sampai engkau menyayangi saudaramu, ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana engkau menyayangimu dirimu sendiri. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Mau hidup cara Qarun, silahkan. Mau hidup cara Fir'aun, silahkan. Tapi ingat, fa innaka mayyit, kau akan jadi mayat. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Kau punya harta, harta kita tinggalkan. Kita punya keluarga, keluarga kita tinggalkan. Hanya satu yang kekal, yaitu sedekah jariyah. Baiklah, saya akan mengingatkan kembali 5 amalan yang kita harus persiapkan untuk menyambut suci Ramadan. Yang pertama, kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, kita perbaiki hubungan kita dengan manusia. Ada silap kata, sakit hati, yang pernah orang kita sakiti, kita minta maaf. Yang ketiga, kita mempelajari ilmu Ramadan. Yang keempat, kita banyak baca Al-Quran. Yang kelima, kita bersedekah. Sebelum saya tutup kultum saya pada kali ini, saya berpesan pada diri saya sendiri dan kepada kita semua, jangan jadikan bulan suci Ramadan ini bulan musiman. Jangan jadikan bulan suci Ramadan ini bulan rutinitas, tapi jadikanlah bulan suci Ramadan ini bulan yang mana setelah sudah lewat bulan suci Ramadan, bagi yang kita tak tahu baca Al-Quran, jadi tahu. Bagi kita yang tak tahu hukum-hukum puasa, jadi tahu. Bagi kita yang tahun kemarin puasanya tidak full 1 bulan, tahun ini kita usahakan full 1 bulan. Baiklah, seakhiri kultum saya pada kali ini. Kalau ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.